Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar matan pelajaran IPA tematika subtema 1, yaitu tentang menjelaskan organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Manusia memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Perhatikan sistem pencernaan manusia berikut ini. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan gerbang saluran pencernaan manusia. Proses pencernaan di mulut mulai terjadi saat makanan siap-siap masuk ke dalam mulut. Saat itu, sistem pencernaan akan mulai mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Berikut ini fungsi mulut pada proses pencernaan. Yang pertama, sebagai tempat masuknya makanan. Yang kedua, untuk menghaluskan makanan-makanan dengan cara mengunyahkan dengan gigi. Yang ketiga, mendorong makanan ke tenggorokan dengan bantuan lidah untuk melanjutkan proses pencernaan. Proses pencernaan ini yang ada di dalam mulut dibantu oleh enzim yang terdapat pada air liur. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan di kerongkongan didorong dengan menggunakan gerak peristaltik. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Lambung memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mencerna makanan menggunakan proses pencernaan kimiawi, di mana makanan akan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Yang kedua, menghasilkan enzim-enzim tertentu, pepsin, renin, dan klorida. Enzim-enzim ini akan membantu proses pencernaan kimiawi. Saat sudah dicerna oleh lambung, konsistensi makanan sudah berbentuk menyerupai pasta atau cairan. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan manusia yang terpanjang. Dalam proses pencernaan, usus halus dibagi menjadi 3 bagian yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama, usus 12 jari atau duodenum berfungsi untuk terus memecahkan dan mengolah makanan. Yang kedua, jejunum berfungsi melakukan penyerapan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Yang ketiga, ileum merupakan pintu akhir dari usus halus. Ileum berfungsi sebagai pengantar sisa makanan yang belum diproses oleh usus halus ke usus besar. Dalam melakukan proses pencernaan, usus halus dibantu dengan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Alat pencernaan yang berikutnya, yaitu yang kelima, adalah usus besar. Di usus besar, makanan yang masuk berupa sisa-sisa dari pencernaan. Namun, proses pencernaan masih terjadi di usus besar. Usus besar memiliki fungsi seperti berikut ini. Yang pertama, menyerap air sisa produksi pencernaan. Yang kedua, memindahkan sisa proses pencernaan yang sudah tidak ada airnya menuju ke rektrum, lalu ke anus. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Yang terakhir adalah anus. Semua proses pencernaan akan berakhir di anus. Limbah sisa pencernaan yang berupa benda padat atau tinja atau berupa gas akan dikeluarkan melalui anus. Itulah proses sistem pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Setiap bagian dari organ manusia sudah disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjalankan fungsinya secara teratur dan bergantian.
Agar setiap sistem pencernaan tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi makanan yang sehat. Jangan langsung tidur setelah makan, serta jangan lupa untuk berolahraga secara rutin. Demikian materi hari ini, yaitu tentang menjelaskan organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.